Halo. Hai guys. Pak Rocky ini muncul di salam son bro. Ya kan? Guys, hari ini kita mau sedikit review nih emas ya, gold ya, gold market reviewnya. Nah, beberapa saat ini kita lihat harga emas ini up terus ya, terus membuatnya new high ya, terus high kemarin yang paling terbaru itu 1788,90 sekian. Oke guys, jadi saat sekarang ini sentimen market ini terhadap emas ini yang boleh dikatakan safe haven saat sekarang ini. Kenapa safe haven? Nah, karena saat kondisi COVID-19 ini efeknya sudah sampai ke ekonomi ya, bukan orang perorangan dan juga kesehatan aja. Jadi sudah sangkut-pautnya sampai ke ekonomi, sehingga ekonomi dunia ini terjadi stagnan ataupun terjadi bukan stagnan aja, tapi penurunan ya, penurunan. Nah, hal ini otomatis masyarakat pada umumnya menempatkan aset mereka ke yang dikatakan safe haven. Contohnya yang dikatakan safe haven itu adalah emas gitu. Nah, saat sekarang ini mereka lebih cenderung menghindari aset-aset berisiko ya, seperti contohnya saham ataupun yang lainnya. Nah, itu salah satu sentimen yang mendukung harga emas terus naik ya, biarpun kondisi ekonomi saat sekarang ini lagi kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kira-kira sentimen ini saat sekarang ini gini, kalau saya baca-baca beritanya, emas saat sekarang ini mesti ini ya, kalau untuk harga up kemungkinan masih bisa dan juga terjadi koreksi juga masih bisa nih. Nah, berita-berita yang saya baca ini yang ingin saya sampaikan ini saat sekarang ini saya baca berita bahwasannya seluruh dunia untuk kasus COVID-19 ini sudah 10 juta ya kan. Kemudian yang paling tertinggi itu ada di Amerika Serikat sendiri, kemudian kedua Brazil dan ketiga India. Nah, ini cukup ikut prihatin juga ya. Kemudian di saat kondisi seperti ini semua bank sentral rata-rata mengeluarkan kebijakan stimulus ya. Ini juga sangat mengkhawatirkan juga ya kan. Belum lagi vaksin sampai sekarang juga kita belum ditemukan ya. Saya baca berita tadi dari sos CNBC ya, bahwasanya Bill Gates sendiri juga mengeluarkan dana 100 juta US dollar ya untuk mengembangkan vaksin tersebut. Dan berita yang terbarunya, vaksin untuk fase pertama itu sudah terlewati dan pertengahan bulan Juli ini akan memasuki tahap fase kedua ya kan. Nah, sedangkan dari WHO sendiri mengatakan bahwasannya menurut prediksi mereka kalau vaksin ini ditemukan itu paling cepat itu tahun 2021 di akhir tahun sekitar bulan 12. Itu kalau paling cepat nih, kalau tidak ada terjadi perlambatan atau masalah dalam percobaan tersebut ya kan? Nah, kemudian ada berita terbaru lagi bahwasanya lockdown terjadi di Amerika kembali, khususnya di Texas, California dan juga Florida, yang sebelumnya sudah diberikan sedikit pelonggaran ya, tetapi ini di lockdown kembali karena angkanya tetap meningkat nih guys. Nah, IMF sendiri memproyeksikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dunia di tahun ini akan terjadi penurunan 4,9%. Ya, 4,90% kan? 4,9% guys. Jadi otomatis dari hal-hal kondisi seperti ini, situasi dan kondisi inilah yang mendukung sentimen positif terhadap emas terus berlanjut. Ya kan? Kalau kita bahas nih untuk kemarin high paling tertinggi itu dicapai 1788,92 nih. Ya kan? Kemarin juga ada berita nih, ya kan, guys. Ya, ada catatannya karena terlalu banyak nih catatannya, guys. Kemarin itu ada ADP ya. ADP Non-Farm Employment Change itu previously-nya bisa kita lihat itu adalah minus 2.760K. Kemudian terjadi revisi ternyata. Revisi tersebut adalah plus 3.065K. Ya kan, forecast adalah 2.850. Kemudian aktualnya yang keluar adalah 2.369K.
Nah, saat kondisi seperti yang dimana sebelumnya itu adalah angkanya adalah minus 2.760K, terjadi revisi menjadi 3.065K, ya kan? Biarpun aktual yang keluar di bawah forecast 2.369K, sehingga kondisi tersebut karena terjadinya revisi di previous ya, makanya kemarin itu sedikit ada terjadinya taking profit ya. Taking profit ada penurunan di harga emas, kalau nggak salah kemarin itu di sekitar, coba saya cek bentar ya guys ya. Harga terendah kemarin itu di 1759-an. Kemudian tidak jauh berapa jam kemudian dikarenakan sekitar kalau salah teknikalnya itu sekitar menyentuh support dari trendline tersebut, sehingga terjadi lagi rebound ya, dan bertahan di 60-an sampai sekarang ini Rani masih di 1769 high-nya di 72, low-nya di 64 nih guys. Oke, selain daripada itu kan jam kemarin itu kan jam 7.15. Oke. Nah, dan jam 9 itu terjadi ada juga berita ISM Manufacturing Price. Nah, previousnya 40,8, forecastnya 43,8, dan aktual yang keluar adalah 51,3. Nah, ISM Manufacturing Price ini kalau di atas 50 itu dikatakan terjadi kenaikan harga di konsumen. Kalau di bawah 50 itu terjadi penurunan harga di konsumen, guys. Jadi aktualnya 51,3, boleh dikatakan overall untuk berita kemarin itu ADP dan juga ISM Manufacturing ini ada sedikit perubahan ekonomi yang jauh lebih baik di Amerika sendiri, ya kan? Sehingga terjadi harga penurunan hingga 1759 poin sekian, guys. Tetapi tidak bisa dipungkiri sentimen tersebut mengenai masalah COVID-19 ini, karena COVID-19 ini penuh dengan ketidakpastian. Masih belum ada kepastian ini kedepannya seperti apa. Yang paling penting adalah vaksinnya dulu. Kalau vaksinnya nggak ada, ini kita di negara manapun, di Indonesia sendiri, kita penuh dengan ketidakpastian. Karena vaksinnya belum ada nih guys. Kita mau tahu nih vaksinnya kapan baru berlanjut. Kalau ekonomi terus seperti ini, stagnan seperti ini, dan terjadi gelombang kedua lagi, second wave dan segala macamnya, ini otomatis ekonomi di tiap negara ini akan menurun. Makanya IMF sendiri memprediksi terjadi penurunan 4,9% minusnya. Jadi kalau untuk berbicara sentimen untuk gold, saya kira sentimennya masih tetap positif ya, masih tetap bullish, ya kan. Cuman hati-hati juga guys, kalau kita mau saya tidak sarankan untuk mengambil posisi di buy on high ataupun sell on low. Itu saya sangat tidak sarankan. Saya kira kita semua paham ya dan setuju bahwasanya secara hukum ekonomi itu kita harus buy on low dan sell on high. Oke guys. Jadi kalau apabila Anda ingin melakukan beli, coba cari di sekitar harga di sekitar support, dan juga mau jual, coba cari harga di sekitar resisten guys. Oke guys. Nah, biasanya non-farm employment change itu, unemployment change itu di hari Jumat. Mungkin karena Sabtu ini Independence Day Amerika sendiri, makanya dipercepat menjadi hari ini kan. Hari ini hari Kamis. Jadi nanti malam nih ada berita average hourly earning, non-farm employment change, unemployment change kan. Jadi coba lebih diperhatikan bagian trading nih. Bagian trading ini coba lebih diperhatikan, karena saya lebih fokusnya di non-farm employment change ya, dan juga unemployment rate-nya ya. Nah, non-farm employment change hari ini nanti di jam 7.30 malam itu memaparkan fokusnya adalah 3.037K previousnya 2.509K. Jadi kalau dilihat dari forecast, prediksinya itu akan lebih tinggi jumlah orang yang bekerja di luar daripada sektor pertanian ya. Itu menunjukkan bahwa di industri swasta ataupun di luar dari pertanian. Jadi
kalau sesuai dengan forecast, otomatis itu mengindikasikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Amerika sendiri ada mengalami perbaikan. Tapi by the way, kita harus wait nih jam 7.30 malam. Nah, untuk unemployment rate-nya sendiri previousnya sebelumnya adalah 13,3%. Nah, yang diprediksikan forecastnya adalah 12,4% nih. Ada terjadi penurunan. Tapi ini semua kita tidak bisa memprediksi seperti apa karena kita juga bukan paranormal atau apapun. Lebih bagus kita wait newsnya jam 7.30 malam, guys. Coba lebih diperhatiin. Nah, kalau kita berbicara dari segi teknikal, ini catatannya ini baik, guys. Dari segi teknikal tuh kemarin harga tertingginya adalah 1788.90-an ya, guys ya. Nah, kemudian resisten selanjutnya ada di berapa? Sebenarnya resisten awalnya itu 1790.56. Kemungkinan kemarin itu high paling tinggi 1788.92 karena dia tidak bisa melewati, nggak bisa break ya 1790.56. Dan next resisten adalah 1795.80 dan nextnya lagi adalah 1802.89 dan paling tertinggi dan nextnya 1920.80. Jadi coba guys lebih diperhatikan resistennya, ya kan? Jangan juga kita buy on resistance, sell on support, itu menurut saya salah. Ini ya sadis aja guys. Oke guys. Nah, kalau secara teknikal bisa kita lihat ya guys ya. Nah, ini coba saya bentar ya guys. Guys, ini bisa kita lihat dulu sebentar ya guys ya. Nah, ini grafiknya untuk daily ya, grafik untuk daily. Nah, ini kebiasaan saya memakai teknikal, nggak yang ribet sih, cuma just segini doang sih. Nah, ini bisa kita lihat ini ya guys ya. Kalau biasanya saya pakai stokastik nih, ya. Stokastik memang sudah terjadi pemotongan, sebelumnya sudah di daerah overbought ya, dari di titik atas. Nah, ini terjadi pemotongan lagi, tapi ini masih boleh dikatakan triggernya masih belum ada nih. Mau buy atau mau sell juga belum di kesimpulan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari harganya nih guys, oke, saya perbesar nih. Oke, ini 4 jam. Oke guys. Nah, saat sekarang ini harga, ini trendline-nya guys ya, ini supportnya, ya kan? Nah, kemudian di sini ada resistennya guys. Nah, perbesar dikit. Oke guys. Nah, saat sekarang ini kalau dilihat dari pattern dari candlestick-nya, polanya dan juga stokastik 4 jam ya, ini ada kecenderungan harga akan coba untuk rebound kembali. Oke, untuk rebound kembali ya. Tapi ingat ya guys ya, teknikal itu adalah hal yang sangat fleksibel, bukan suatu kepastian seperti matematika. Teknikal itu nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 guys. Kadang-kadang 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5 guys. Jadi coba ikutinlah, kalau trading ini menurut saran saya sih fleksibel aja guys. Ikutin aja market itu fleksibel, market itu nggak baku, nggak kaku. Jadi kita harus ngikutin fleksibilitasnya. Jadi kita nggak bisa kaku seperti hitungan matematika atau fisika 1 tambah 1 sama 2, karena bukan begitu rumus di teknikalnya. Yang saat sekarang ini kita lihat cenderung harga akan up dan ini pola candlestick-nya juga akan up, tetapi ingat guys, ini suatu saat bisa juga terjadi perubahan. Tetapi ini just hanya indikasi, oke? Nah, saya kira untuk saat sekarang ini harga nggak terlalu beranjak terlalu banyak untuk naik atau turunnya, karena sembari menunggu berita nanti malam ya, jam 7.30 ya guys ya, untuk non-farmnya dan implement rate-nya guys ya. Jadi coba lebih diperhatikan. Ini ada beberapa pertanyaan ya di pasar. Sebelumnya ada pertanyaan di pasar dunia, para investor mengejar gold dan USD sebagai
safe haven akibat kekacauan global. Ya, kira-kira mana di antara kedua ini prioritas safe haven? Saya kira kalau prioritas untuk safe haven ya saat sekarang ini USD bukan juga salah satu, menurut saya bukan salah satu termasuk yang dikatakan safe haven, ya kan? Menurut saya itu lebih cenderung ke gold ya, karena USD kembali lagi dia akan sangat dipengaruhi oleh perekonomian di Amerika sendiri. Saat sekarang ini yang kita khawatirkan adalah masalah ekonomi. Dikatakan COVID-19 ini kembali lagi saya katakan bukan hanya berdampak kepada kesehatan perorangan, tetapi sudah berdampak sampai ke ekonomi, ya kan? Sehingga kebijakan stimulus yang harus dikeluarkan oleh bank sentral tiap negara, ya kan? Belum lagi ketidakpastian vaksin ini sampai seperti apa. Memang ada berita bahwasanya Juli pertengahan akan memasuki fase ketiga, tapi itu belum ada kepastian yang pasti. Nah, pada saat kepastian sesuatu hal yang penuh dengan ketidakpastian, saya kira gold akan menjadi salah satu solusi investment untuk safe haven ini. Ya. Nah, contohnya gini aja, guys. Ini pengalaman saya bukan pengalaman di perangnya. Ya. Contohnya suatu negara itu kalau berperang nih, guys. Berperang si Anu dengan si Anu. Oke. Mata uang negara tersebut akan mengalami penurunan ya atau pelemahan ya. Karena pada saat seperti perang dunia pertama atau kedua itu, saya kira mata dunia negara apapun itu nggak ada nilainya lagi, tetapi yang sangat bernilai adalah emas, ya kan? Setiap orang mengganti dana uangnya menjadi emas, karena emas itu dimanapun itu bernilai. Beda dengan mata uang nih, beda. Mata uang beda, emas berbeda. Sampai negara manapun emas itu tetap memiliki nilainya. Ya, oke. Nah ini prediksi Novum gimana ini? Nah, prediksi Novum ini gimana? Kalau kita melihat dari seperti tadi saya katakan, fokusnya ada jauh lebih tinggi 3037K yang dibandingkan sebelumnya adalah 2509K, ya kan? Tetapi unemployment 13,3, oke. Fokusnya 12,4, terjadi penurunan. Kalau sesuai dengan fokus itu menunjukkan bahwa perekonomian Amerika sendiri mengalami perbaikan yang jauh lebih baik. Karena previousnya 2509K menjadi 3037. Berarti perkembangan jumlah tenaga kerja di luar pada sektor pertanian itu meningkat. Oke, kalau meningkat, nah kita bahas dulu nih, unemployment rate-nya previousnya 13,3% menjadi 12,4, terjadi penurunan. Otomatis kalau tingkat pengangguran menurun, tingkat tenaga kerja naik, daya beli masyarakat itu juga akan naik. Ya kan? Coba kita bayangin nih, guys. Lebih banyak pengangguran nih daripada yang bekerja. Pengangguran tidak menghasilkan income, yang bekerja menghasilkan income. Bagi seseorang yang menghasilkan income, dia memiliki daya beli. Kebutuhan sehari-harinya, bulannya ini dia mampu untuk membeli. Jadi otomatis itu juga menopang perekonomian di negara tersebut. Ya kan? Tapi kalau pengangguran banyak, itu daya belinya jatuh. Ya kan? Karena nggak ada income nih, otomatis juga mempengaruhi daripada perekonomian di negara tersebut. Ya guys ya. Oke, jadi saran saya sih gini guys, coba kita wait news di jam 7.30 malam. Oke, perhatikan juga grafiknya. Saran saya adalah gini guys, menurut saya ya, ini hanya menurut saya, pengalaman saya ingin sharing ke anda. Cobalah kita sell on resistance, buy on support. Oke, jangan kita buy on high, sell on low. Jadi pada saat kita trading itu kita harus ngerti juga bahwasannya kapan kita entry market, di harga berapa, di sekitar support atau resistance. Ya kan? Kemudian taking profit yang kita bisa ambil itu berapa, ya kan? Kemudian kalau terjadi risk, apa yang bisa kita lakukan,
averaging kah, switching kah, atau stop loss, ya kan? Saya kira nggak mungkin ya setiap trader itu 10 kali trading 10 kali profit, guys. Sometimes loss, tapi hasil terakhirnya nih guys, hasil terakhirnya nih kita harus ngerti juga perbandingannya. Gua ngambil peluang ini bisa menghasilkan keuntungan buat gua berapa, oke? Tapi kalau terjadi kerugian berapa? Nah ini 1 banding berapa? 1 banding berapa? Jangan kita mengambil keuntungan, contohnya kita bisa ngambil peluang saat sekarang ini bisa untungnya $500, tapi kalau prediksi kita salah terjadi kerugian itu 1.000. Saya kira udah nggak cocok ya guys ya, nggak cocok. Taking profit 500 kalau terjadi kerugian itu 1.000. Nah itu perbandingannya udah nggak cocok nih guys. Jadi seringkali saya melihat banyak orang trading bahwasanya melakukan trade 5 kali profit, tapi sekali loss saja 5 kali profit yang dihasilkan itu udah habis guys, karena loss kali tersebut. Jadi itu terjadi perbandingan yang sudah tidak cocok ya. Oke. Ada lagi pertanyaan buat saya guys? Sejauh ini saya kira coba kita lebih waspada ya emas ini, karena masih penuh dengan ketidakpastian guys. Oke, saya kira cukup. Sekian guys. The next saya akan kembali lagi, mungkin saya akan review beberapa hal dengan beberapa topik yang tidak cukup menarik juga. Sering ini ada pertanyaan nih. Sering saat aktual non-farm naik dari data sebelumnya, tapi di bawah fokus, pasar akhirnya merespon sebagai tidak bagus seperti dirilis data pendahuluan non-farm tadi malam. Nah ini maksudnya gimana? Coba saya baca lagi nih. Sering saat aktual non-farm naik dari data sebelumnya, tapi di bawah fokus, pasar akhirnya merespon sebagai tidak bagus. Gini. Kalau hal seperti ini, gini guys. Saya sering baca ini investing.com ya. Setiap awal weekend itu kita dikasih nih bahwasanya sentimen market dan juga fokus market di minggu ini apa aja nih. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya aktual ini begini, fokus yang begini tetap akan jauh lebih bagus. Kita lihat fokusnya apa dulu ini, angkanya dari sentimen masyarakat ini seperti apa dulu. Jadi nggak setiap kali, nggak segampang itu baca indikator ekonomi bahwasanya dia fokusnya di atas preview udah pasti bagus. Nggak seperti itu juga. Kita harus mengerti kondisi ekonomi saat sekarang ini seperti apa. Suku bunga di Amerika sekarang ini sangat, kalau nggak salah di bawah 0,25% sekarang ini. Kebijakan stimulusnya seperti apa, ya kan? Dan apa yang dinantikan oleh pasar saat sekarang ini, datanya seperti apa, ya kan? Nah itu saya menjawab hal tersebut ya guys ya. Oke, jadi ini pengalaman saya juga nih guys. Kalau mau belajar fundamental yang jauh lebih baik, ikutin terus setiap hari seperti Anda lagi nonton sinetron nih. Dari episode 1 per episode Anda tonton terus sehingga Anda tahu jalur ceritanya, permasalahannya seperti apa. Yang saat sekarang ini permasalahannya seperti apa. Jangan Anda patokkan saja di indikator ekonomi bahwasanya seperti pertanyaan tadi ya, bahwasanya fokus lebih tinggi daripada previous itu udah pasti harga akan bagus, dan tidak seperti itu. Ini pengalaman saya. Ya kan? Untuk kita bisa mengetahui sentimen market itu seperti apa, alur jalan cerita perekonomian di US sendiri seperti apa yang mereka nanti, apa yang mereka perhatikan, angka seperti apa yang mereka perhatikan. Kalau angka seperti ini tidak bagus karena bla 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 dan bla bla. Ikutin terus tiap hari, baca beritanya terus seperti nonton sinetron ya guys ya, sehingga Anda tahu ini ceritanya udah sampai kemana nih.
Tapi kalau Anda tidak pernah membaca berita tersebut, saya yakin Anda tidak mengerti. Ini ceritanya udah sampai kemana ini, guys? Ya kan? Bagaimana cara kerja robot di forex trading, Pak? Yang sekarang sedang marak. Nah, ini saya boleh sharing lagi ya. Tapi saya minum dulu sedikit ya. Ini Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey, ini saya sharing lah kalau bagaimana cara kerja robot di forex trading, Pak. Kalau cara kerjanya mungkin saya jawab dengan dua hal ya. Satu hal, cara kerjanya mungkin ini cara pakai robotnya seperti apa? Ya, EA Expert Advisor diinstal aja ke MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Itu satu. Kedua, mungkin pertanyaan Anda, bagaimana cara kerja robot ini, Pak? Ini cara kerja robot ini gimana ya, Pak? Sudah pasti pakai algoritma nih, ya kan? Yang dirumuskan dengan bahasa-bahasa program nih. Tetapi, nah gini, sebenarnya robot ini bukan marak saat sekarang ini saja. Tahun 2007 itu sudah marak dibicarakan. Karena robot ini bisa muncul karena begini, guys. Dulu tahun 2007 saya pernah beli signal trading itu by internet ya, harus pakai kartu kredit dan bla bla bla. Ternyata signal tersebut tidak cocok karena di Indonesia kita memiliki spread dan juga komisi. Begitu kita enter market, kita sudah dikenakan biaya tersebut. Sedangkan signal tersebut 1 pip, 2 pip udah harus out. Biarpun saya up masih rugi. Nah, ini cerita signal. Nah, kemudian muncullah awal-awal robot tersebut. Nah, robot tersebut ini berbicaranya karena gini, guys. Seseorang itu merasa dia sudah mengenal teknikal, sudah mengenal fundamental, tapi trading juga masih lost gitu, guys. Nah, permasalahannya apa? Oh, masalah psikologis. Nah, karena manusia punya hati dan juga nurani ya, jadi psikologisnya bisa terganggu dan segala macam. Nah, butuh apa kita? Butuh robot yang nggak punya hati dan nurani, sehingga psikologis tidak terganggu. Just dia menjalankan sistem strategi itu by technical saja, waste gitu. Nah, tetapi ada kelemahan, guys. Kelemahannya gini, yang namanya algoritma ini sudah ada bahasa programnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Tetapi di trading ini market tidak seperti itu. Market tidak bisa dikatakan seperti algoritma tersebut 1 tambah 1 sama 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Nggak bisa, guys. Nggak bisa seperti itu. Market itu adalah suatu pergerakan harga yang sangat fleksibel. Kapan saja dia bisa berubah. Nah, jadi sehingga kalau cara kerja robot, kira-kira saya bisa simpulkan hal seperti itu. Nah ini, guys, oke? Sama ya seperti saya sampaikan yang saya udah baca artikel, trading itu 99% itu psikologis, 1% itu teknik skill. Saya rada bingung sih. Cuma nanti biarkan Anda menjawab sendiri dan masyarakat menjawab sendiri. Mana yang benar, mana yang salah. 99% psikologis, 1% skill. Wah, luar biasa tuh, guys. Oke, guys. Oke. Kalau tidak lagi dari viewers yang bertanya, saya akan akhiri dulu. Kita akan jumpa lagi dengan hal-hal topik yang lain dan juga review yang lain, guys. Ingat ya, guys, nanti malam jam 7.30 diperhatiin bagi yang trading nih. Bagi yang nggak trading, coba belajar dulu fundamentalnya di mana nih, nongkom itu seperti apa, news keluar seperti apa. Oke, maybe the next session saya ada kepikiran saya ingin bahas mengenai trade by news. Gimana sih cara trade by news itu? Trade by news itu apa sih? Oke, guys, saya kira cukup dulu. Seperti biasa, guys, stay safe, keep healthy, see you and bye, guys.